everyone, kita akan melanjutkan untuk uji yang selanjutnya adalah uji korelasi. Nah, uji korelasi ini adalah uji yang relatif mudah dilakukan, membacanya juga mudah. Tidak perlu mengkategorikan data terlebih dahulu karena uji korelasi ini dilakukan untuk variabel-variabel yang berskala data rasio. Jadi baik variabel bebas maupun variabel terikatnya berupa data rasio. Langkah pertama yang dilakukan masih sama, yakni melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini saya akan melihat apakah ada perbedaan, apakah ada korelasi antara usia dengan tinggi badan. Nah, kalau saya mau melihat usia dan tinggi badan, yang perlu saya lakukan pertama kali adalah melihat distribusinya dengan melakukan uji normalitas dulu. Yang tadi yang mau saya lihat adalah, apakah ada korelasi antara umur dan tinggi badan. Nah, saya masukkan di dependent list umur dan juga tinggi badan. Tidak perlu ada yang dimasukkan di faktor list karena datanya kedua-duanya adalah bentuk rasio dan tidak ada yang saling menjadi faktornya. Kemudian kita pilih pastikan di plotnya normality, lalu continue, kemudian di OK. Kita lihat di statistiknya. Oke, kita lihat di statistiknya. Nah, ini dia hasil ujinya. Nah, ternyata datanya hanya ada 216, jadi lagi-lagi yang kita lihat adalah di Kolmogorov-Smirnov karena datanya lebih dari 50, jadi kita lihat hasil nilai signifikansinya. Nah, kedua-duanya adalah kurang dari 0,05. Jadi datanya terdistribusi tidak normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi. Nah, kembali lagi ke tabel pembantu bahwa uji korelasi yang digunakan ketika distribusi datanya tidak normal, kita harus menggunakan uji alternatifnya. Nah, di sini uji alternatif dari data rasio yang distribusinya tidak normal adalah Spearman, Somers, dan Gamma. Boleh dengan Spearman yang kita lakukan. Nah, caranya gimana? Ini sangat mudah, tinggal di analyze, kemudian lihat di correlate. Nah, pilih di correlate, kemudian di bivariate. Nah, ini akan langsung bisa dipilih mana correlation coefficient. Nah, persen itu kalau normal distribusinya. Kalau distribusinya tidak normal, ini berarti kita pilih Spearman. Yang mau kita lihat adalah usia terhadap tinggi badan dalam meter. Nah, kemudian yang kita klik cukup Spearman aja, persennya kita hapus. Lalu kita tentukan mau two tail atau one tail. Nah, ini perlu diingat kembali bahwa kita menentukan kapan dia two tail atau one tail itu berdasarkan dari kerangka konsep yang kita buat. Jadi kalau kita mau cari hubungan antara umur dengan tinggi badan, kita lihat kembali, bisa nggak hipotesis itu berlaku sebaliknya? Jadi hubungan antara umur dan tinggi badan, apa hubungan antara tinggi badan dan umur? Nah, kalau memang bisa dibolak-balik, itu boleh ditutil. Ini kalau ada literaturnya yang kuat ya. Tapi kalau tidak ada literatur yang kuat,
dan sifatnya hanya dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah, umur ke tinggi, kita kan asumsinya makin tinggi umurnya, makin tinggi pula badannya. Tapi tidak berlaku sebaliknya, ketika tinggi badannya makin tambah, umurnya juga makin tambah. Nah, ini kan berarti dia hipotesisnya adalah one tail. Kalau one tail, yang diklik ya one tail aja. Kemudian klik OK. Nah, ini datanya sudah terlihat. Apa yang dilihat hasilnya? Ini dia. Yang dilihat adalah, nah, ternyata hasilnya adalah 0,000 di signifikansi. Perlu kita ingat bahwa hasil uji korelasi itu ada beberapa yang dibaca. Di hasil korelasi yang dibaca ada 3 jenis. Ada kekuatan korelasi, kemudian ada nilai P, dan ada arah korelasi. Kita bicara kekuatan korelasi, itu dilihat dari nilai R-nya atau koefisien correlation-nya, correlation coefficient-nya. Kalau dari ini, nah yang dilihat ini koefisien correlation-nya. Berarti dia di 0,266. Nah, kita lihat di tabel. Kalau 0,266 ini di mana? Oh, dia ada di kategori yang kedua. Berarti kekuatan korelasinya lemah. Ya, ini kategorinya kekuatan korelasi. Selanjutnya, yang kedua adalah kita lihat nilai P-nya. Nah, nilai P itu dilihat dari nilai signifikansi. Nah, tadi karena kita pakai one tail, berarti yang dilihat adalah nilai signifikansi one tail. 0,000, ini ada huruf 1 tapi nggak kelihatan gitu. Jadi 0,00001. Artinya nilai P-nya kurang dari 0,05. Berarti terdapat korelasi yang signifikan antara dua variabel yang diuji. Berarti memang ada hubungannya antara pertambahan usia dengan pertambahan tinggi badan. Meskipun korelasinya sangat lemah karena tadi yang hasilnya hanya 0,266. Kemudian satu lagi yang dilihat adalah arah korelasinya. Dilihat ke nilai koefisien korelasi. Kalau nilainya positif berarti dia searah. Artinya jika satu faktor atau satu variabel nilainya naik, maka variabel yang lain nilainya juga akan naik. Berbeda dengan arah korelasinya yang negatif. Kalau negatif, satu variabelnya naik, yang lain akan turun. Nah, itu yang negatif atau berlawanan arah. Kita lihat, kalau hasil kita ini adalah positif karena koefisien korelasinya 0,266. Artinya apa? Artinya ketika umurnya bertambah, tinggi badannya juga bertambah. Ya, itu terbukti secara signifikan dan kekuatannya lemah. Begitu cara menyimpulkannya. Nah, ini adalah interpretasinya hasil uji korelasi. Nah, yang dicantumkan adalah nih. Bagaimana skornya, kemudian R, terus nilai P dan juga nilai N atau jumlah datanya berapa, terdapat korelasi atau tidak. Nanti cara deskripsinya seperti ini. Berarti setelah dilakukan uji, tadi kan berarti Spearman, ternyata terdapat korelasi yang signifikan antara umur dan tinggi badan. Nah, dengan nilai P 0,001 kurang dari 0,05 dengan korelasi sebesar 0,266 menunjukkan korelasi yang positif dengan kekuatan korelasi yang lemah. Secara lengkap begitu. Begitu untuk uji korelasi, sangat mudah bukan? Ciao!